Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 2 Juli 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai dengan ayat 42. Totalitas cinta kepada Allah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, totalitas cinta kepada Allah adalah syarat mutlak untuk memiliki hidup yang kekal dan hidup dalam rahmat Allah. Kita sadar bahwa kita hidup dalam dua ketegangan, yaitu hidup dalam daging dan juga hidup dalam roh. Maka kita yang sudah dibaptis praktis hidup dalam roh, yaitu roh Allah sendiri. Namun dalam kenyataannya kita masih juga hidup dalam daging, ya, karena kita masih hidup di dunia yang fana ini, yang kenyataannya hidup ini juga mengikuti pola duniawi. Ya. Kita seringkali secara tidak sadar justru masuk dalam arus-arus hidup duniawi, ya, seperti kita misalnya seringkali mendahulukan kenikmatan, mementingkan prestis dan sebagainya, dan itu suatu tanda bahwa kita ini yang sudah dibaptis sebetulnya semestinya kita hidup dalam roh tadi, bukan hidup dalam daging. Apa ciri-cirinya kalau orang itu hidup dalam roh? Orang yang hidup dalam roh artinya orang yang sungguh hidupnya itu hanya diperuntukkan bagi Allah, dan juga tentu hidupnya itu dikuasai oleh roh Allah sendiri. Ya, orang menjadi rendah hati, menjadi tenang, menjadi damai, menjadi suka untuk berbuat baik. Ya. Sementara hidup dalam daging tadi selalu mengarahkan orang pada kesibukan-kesibukan yang kadang-kadang tidak berarti, ya, mencari sesuatu kenikmatan yang sementara, yang tidak membuat kenikmatan itu membangun kehidupan jasmani dan rohaninya itu secara sempurna atau secara baik. Maka itu ciri-ciri orang yang hidup dalam daging dan hidup dalam roh, ya. Tentu keduanya ini memang tidak bisa dipisah-pisahkan secara distinct, ya, secara sangat jelas. Karena tadi yang saya katakan bahwa sesungguhnya walaupun kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi milik Allah, tetapi kenyataannya kita ini masih hidup di dalam dunia. Dan hidup di dalam dunia itu, ya, penuh dengan godaan. Nah, godaan-godaan inilah yang kadang-kadang juga melemahkan hidup dalam roh atau roh kita sendiri. Kadang-kadang kita terbawa, tergiur, tergoda untuk ikut dalam kehidupan duniawi. Karena apa? Karena kehidupan duniawi itu nyata, ya, kehidupan duniawi itu memang langsung bisa dirasakan secara fisik. Seperti misalnya kita menyantap makanan, ya, kita langsung bisa merasakan asin, pedas, manis, gurih, dan sebagainya. Itulah gambaran hidup duniawi, langsung bisa kita rasakan. Sedangkan hidup dalam roh itu selalu berproses, ya, berproses. Kadang-kadang kita tidak merasakan apa-apa, tetapi sesungguhnya roh itu terus berproses, ya. Hidup dalam roh itu berproses kepenuhannya sampai nanti akhir zaman, ya. Tidak berhenti pada saat ini, ya, itu hidup dalam roh. Sehingga kadang-kadang kita sebagai manusia tidak tahan ikut dalam proses itu, maka kita jatuh lagi dalam hidup kedagingan tadi, ya. Bisa secara langsung kita nikmati, yaitu kedagingan kita, ciri-ciri kedagingan kita. Tetapi ciri-ciri hidup dalam roh adalah ketika kita bertekun, ketika kita mau berjuang, ketika kita menghadapi kesulitan, kita tetap mau berjuang, kita punya tetap pengharapan. Saya beri contoh. Mungkin contoh ini pernah saya berikan. Kalau kita melihat, ya, petani tembakau, ya, ini sekarang sedang musim tanam tembakau, ya. Tanaman tembakau itu tidak selalu baik hasilnya, ya, tergantung musim, ya. Maka saya ibaratkan musim itu adalah hidup duniawi. Kadang-kadang musim itu menawarkan sesuatu yang baik. Musimnya baik, cuacanya baik, maka hasil tembakau itu menjadi baik. Tetapi ada kalanya musim itu tidak bersahabat, ya. Musim penghujan misalnya,
sehingga tidak membuat tanaman tembakau itu menjadi baik, bahkan juga menurunkan kualitas tembakau itu sendiri. Ya, sehingga mutu dari tembakau itu ya tidak baik. Ya, kalau kita hadapkan dengan kehidupan kita sebagai manusia, maka kehidupan itu, ya kehidupan duniawi itu tadi yang kelihatannya baik, nikmat, tetapi sesungguhnya tidak mempunyai kualitas apa-apa. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sabda Yesus dalam Injil Matius bab 10 ayat 39 demikian, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dengan jelas Yesus menitik beratkan sikap manusia terhadap dirinya, terhadap Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang memiliki seluruh kehidupan. Maka manusia hanya bisa bergantung pada Kristus dan memusatkan hidupnya itu hanya kepada Allah. Sedangkan Allah akan memberi dan menyempurnakan hidup manusia dengan rahmat-Nya. Nah, oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh ganjaran rahmat, bila manusia sanggup atau mau dan percaya untuk mewujudkan ajaran Allah di dalam hidupnya. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka totalitas cinta, kasih kepada Allah itu kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata pula. Marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita hidup dalam roh dan kita mampu mewujudkan totalitas cinta kita kepada Allah dalam diri manusia, dalam diri sesama kita, lewat karya, pekerjaan, dan juga tanggung jawab kita. Tuhan memberkati.